Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergabis itu. Wah. Kelompok kalian saya punya. Yang keluar terkait pemalsuan makam di media sosial ini gerombolannya geng Imat, geng Sarip ya, dan si Abbas Buncret ya. Si Abbas Buncret ini yang selalu memframing di media sosial terkait daripada pemalsuan makam, teman-teman. Tetapi pada akhirnya kelompok dia sendiri yang membuat makam palsu, dan mereka dengan sadarnya menuduh dari kalangan habaib dan terutama Habib Lutfi adalah dalang daripada pembuatan makam palsu, teman-teman. Jadi jangan gampang percaya dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh si Abbas Buncret dan si Sarip Kumis Tebal dan si Kimaluddin. Jangan gampang kalian percaya, karena semua itu bisa saja dia mengada-ada untuk membuat fitnahan. Biar apa? Biar semakin banyak dari kalangan umat Islam, terutama dari kalangan NU yang benci kepada habaib, teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sakera 212. Salam sejahtera, salam santun untuk semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di segmen kali ini terbongkar ya siapa sebenarnya dalang dibalik sejarah pemalsuan makam, teman-teman. Banyak berita akhir-akhir ini ya, termasuk Habib Lutfi yang dikatakan antek atau dalang pemalsuan makam, teman-teman. Namun di sini akhirnya terbongkar dengan sendirinya ya. Di sini teman-teman, yang membongkar pemalsuan makam siapa sebenarnya dalangnya ini bukan dari kalangan habaib dan bukan dari kalangan muhibbin habaib. Tetapi di sini yang membongkar terkait daripada pemalsuan makam siapa dalang sebenarnya, di sini bagian daripada buzzer, teman-teman ya. Seperti Gus Arya, siapa lagi, pokoknya tim-tim buzzer itu yang memang tidak sependapat dengan geng Imat yang akhir-akhir ini selalu memframing kalau saja Habib Lutfi sering memalsukan makam, katanya makam palsu. Habib Lutfi dalang dari semua ini, katanya. Namun di sini dibantah langsung oleh Mahesa Al-Bantani, teman-teman. Kita lihat video pemalsuan makam tersebut dulu ya. Nah ini. Kalau ada makam yang serong kanan sendiri, dan kiai diam, itu boleh malah kiai. Kasus pemalsuan siapapun pelakunya, manapun, itu bagian daripada penipuan, dan itu bagian daripada penjajahan. Dan negara jangan diam. Negara jangan diam. Bagian penjajahan adalah membelokkan sejarah, memasukkan sejarah, itu bagian adalah penjajahan yang akan dilakukan orang-orang yang memang ingin menjajah Nusantara ini. Betul sekali. Ya, pemalsuan makam ini termasuk daripada penjajahan. Dan yang membuat makam palsu ini bagian daripada antek-antek ente. Ente hanya memframing kalau saja dari kalangan habaib yang membuat makam palsu. Ini jelas, ulama jangan diam, habaib jangan diam. Kalau diam semakin diinjak-injak nanti oleh wong-wong yang ngaku paling pribumi, paling Nusantara. Ayo Habib Lutfi dan Habib yang lainnya harus speak up ya, harus membantah terkait daripada fitnahan-fitnahan dari kemarin yang katanya dari kalangan habaib banyak membelokkan sejarah, membuat makam palsu. Ini semua dibantah, harus dibantah. Mana buktinya kalau betul-betul dari kalangan habaib membuat makam palsu? Mana buktinya kalau betul-betul dari kalangan habaib membelokkan sejarah terkait daripada makam palsu? Jangan-jangan itu semua junjungan ente yang buat ya, dibuat lalu di-framing seolah-olah dari kalangan habaib yang membelokkan sejarah. Dasar ente tolol. Nah di sini teman-teman, bantahan daripada Mahesa Al-Bantani di sini cukup membuat tamparan pedas kepada buzzer termasuk geng Imat dan si Abbas Buncret ya. Ini Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergabis itu. Kelompok kalian saya punya. Tapi yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar
makam palsu, buat kesepakatan. Kalian akan menyerang sahan teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Mantap. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abah Luti. Ujung-ujungnya ditarik, mana saksinya? Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen dibalawikan. Ini teman-teman, tantangan daripada Bang Mahesa Al-Bantani. Mana buktinya? Kalau memang kalian betul-betul menuduh Habib Lutfi termasuk daripada dalang pembuat makam palsu atau pembelokan sejarah, mana buktinya? Ini ditantang ini. Tapi apakah semua ini para geng-geng imat ini berani? Tidak bakal berani teman-teman. Kalau urusan debat perdebatan ini geng imat tidak bakal berani teman-teman. Karena sebelum mereka debat, mereka sudah yakin terlebih dahulu kalau pasti kalah berhadapan dengan habaib. Makanya tidak pernah hadir ketika diajak diskusi, diajak debat, tidak pernah hadir teman-teman. Ya karena otak mereka tidak sampai kepada pengetahuan daripada kalangan habaib teman-teman. Alasannya ya pengen berhadapan langsung dengan Habib Rizik, terus Abah Lutfi, terus siapa lagi, Habib Taufik, Ketua Robiqah Alawiyah, pengen berhadapan langsung sama mereka katanya. Hey, kelas mereka itu sudah kelas atas gitu loh. Sedangkan ilmu kalian itu ilmu tipis semua gitu loh. Seharusnya ente sebelum masuk kepada Habib Rizik ya lawan dulu yang setara, yang sejajar. Sekelas Habib Hanif, murid daripada Habib Rizik atau menantu daripada Habib Rizik, itu masih level jauh sama ente gitu loh. Kok malah ke Habib Rizik? Mana muka kalian gitu loh? Mana otak kalian gitu loh? Ayo, kalau memang betul-betul gentle, yang bagian level-level bawah itu dilawan dulu. Kalau mau kalau ditantang debat, lawan dulu, hadapi dulu. Jangan langsung kepada tokoh yang besar seperti Habib Rizik, Habib Lutfi dan Habib Taufik. Itu namanya ngelunjak kau. Makanya perlu kalian hadir ketika diajak diskusi. Ini salah satu contoh daripada Bang Mahesa Al-Bantani. Kalian tuh diajak diskusi, diajak ketemu langsung. Ya, atu data, atu bukti, atu fakta yang sebenarnya siapa dalang dibalik makam palsu, pembuat makam palsu ini. Nih, ada yang sudah resmi cuma minta restu dihadir Abah Lutfi yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Nah tuh, Gus Arya ini bagian daripada buzzer teman-teman. Tetapi Gus Arya ini rela bela-belain Mbah Lutfi, Abah Lutfi, Habib Lutfi, dan meminta bukti terkait daripada pemalsuan makam. Kalau memang betul-betul terbukti Abah Lutfi atau Habib yang lainnya termasuk daripada dalang pembuatan makam palsu, kata Gus Arya mau dikasih mobil kalau memang ada buktinya. Tetapi karena berhubung mereka cuman pandai memfitnah teman-teman, pandai memframing, akhirnya tidak mau menerima tantangan Gus Arya walaupun hadiahnya mobil teman-teman. Daripada nanti geng imat malu, lebih baik menolak daripada tantangan Gus Arya. Begitu. Kan tolol mereka teman-teman. Yang keluar-keluar terkait pemalsuan makam di media sosial ini gerombolannya geng imat, geng Sarip ya, dan si Abbas Buncret ya. Si Abbas Buncret ini yang selalu memframing di media sosial terkait daripada pemalsuan makam teman-teman. Tetapi pada akhirnya kelompok dia sendiri yang membuat makam palsu, dan mereka dengan sadarnya menuduh dari kalangan habaib dan terutama Habib Lutfi adalah dalang daripada pembuatan makam palsu teman-teman. Ini kan kurang ajar teman-teman. Kurang ajar, minta ditampol mulutnya gitu. Sebenarnya mengenai makam palsu ini teman-teman sudah lama ya. Ini sudah lama muncul, lebih lama dibandingkan pembahasan nasab Balawi teman-teman ya, pembahasan nasab ini. Tetapi karena saat ini pembahasan nasab ya sudah muncul, sudah beredar, sudah viral terkait daripada nasab Balawi Habib yang Indonesia, maka disitulah waktu yang sangat tepat sekali mereka menggoreng makam palsu ini ya, dengan mengkait-kaitkan dengan habaib biar masyarakat makin benci kepada habaib teman-teman, makin tidak percaya kepada habaib teman-teman. Begitu tujuan mereka gitu loh.
Jadi jangan gampang percaya dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh si Abbas Buncret dan si Sarip Kumis Tebal dan si Kimaluddin. Jangan gampang kalian percaya, karena semua itu bisa saja dia mengada-ada untuk membuat fitnahan. Biar apa? Biar semakin banyak dari kalangan umat Islam, terutama dari kalangan NU yang benci kepada habaib, teman-teman. Jadi mari kita sama-sama menjaga habaib kita ya. Kalau misalkan ada geng imat yang memfitnah terkait daripada habaib, maka kita harus bantah fitnahan itu. Jangan sampai umat Islam tertipu dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh si Abbas Buncret ini ya, biar tidak sesat dan menyesatkan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sekira 212, salam setong dara.